Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat adik-adik mahasiswa. Kita kembali bertemu dalam pertemuan yang keempat ini. Kita akan membahas soal hukum silogisme dalam mata kuliah logika dan penerapan hukum. Sebelum pada pokoknya kita mulai dengan apa sih itu definisi dari silogisme. Mungkin adik-adik mahasiswa pada saat SMA dahulu mungkin sudah dapat mata pelajaran bahasa Indonesia. Di mata pelajaran bahasa Indonesia itu sempat diajarkan mungkin soal apa itu premis mayor, apa itu premis minor, apa itu predikat, apa itu konsonan. Tapi dalam kesempatan ini kita akan bicara soal bagaimana cara berpikir berlogika, melakukan penararan, kemudian melakukan argumentasi hukum hasilnya. Nah, silogisme ini sebagai ilmu dasar, ilmu dari belajar berlogika dari sebuah pernyataan, dari sebuah tulisan atau buku dan sebagainya. Nah, silogisme ini sebenarnya adalah bagian dari penalaran deduktif. Nah, bentuk dan cara menghubungkan dua pernyataan yang berlainan untuk dapat ditarik kesimpulan. Nah, silogisme terdapat penerapan deduktif. Deduktif merupakan salah satu teknik untuk mengambil kesimpulan dalam sebuah keputusan. Nah, proses penarikan kesimpulan secara deduktif, silogisme disusun dari dua proposisi, pernyataan dan sebuah konklusi. Pernyataan itu ada pernyataan premis mayor, ada pernyataan premis minor. Makanya kemudian unsur-unsur dari silogisme itu adalah premis mayor atau premis umum, orang sering menyebutnya, yaitu menyatakan bahwa semua anggota golongan tertentu, misalnya A, itu memiliki sifat atau hal yang tersebut pada B. Kalau premis khususnya atau premis minor itu menyatakan bahwa sesuatu atau seseorang C adalah anggota golongan tertentu A. Maka konklusinya atau kesimpulannya menyatakan bahwa sesuatu atau seseorang itu C memiliki sifat atau hal yang tersebut pada B. Nah, itulah maksudnya. Jadi kalau A itu memiliki sifat yang sama dengan golongan B, kalau C memiliki sifat yang sama dengan golongan A, maka kesimpulannya adalah C memiliki sifat yang sama dengan B. Berarti kan A, B, C ini adalah hal yang sama. Nah, itu yang maksudnya, itu yang kemudian menghasilkan kesimpulan yang balance, yang ketemu. Nah, jenis-jenis silogisme ini dibagi dalam 5 jenis. Pertama, silogisme kategorial atau golongan. Kedua, silogisme hipotesis. Ketiga, silogisme alternatif. Yang keempat, entimen. Entimen ini sebenarnya tidak jarang orang menggunakan, tapi dimasukkan dalam bagian jenis silogisme. Kemudian yang kelima adalah silogisme disjunktif. Silogisme kategorial adalah silogisme yang semua prinsip proposisinya merupakan kategorial. Nah, proposisi yang mengandung silogisme disebut dengan premis, yang kemudian dapat dibedakan menjadi premis mayor. Premis yang termnya itu adalah predikat, yang tadinya kita bicara umum. Nah, kalau premis minor, premis yang termnya adalah subjektif, bicara khusus. Nah, yang dihubungkan di antara kedua premis tersebut adalah term penengah atau middle term. Itu yang dimaksud dengan kategorial, silogisme kategorial. Silogisme kategori atau golongan ini adalah salah satu premis yang bukan anggota premis yang lainnya. Jadi rumus kategorial ini adalah premis umum semua A sama dengan B. Kalau khususnya semua C sama dengan A.
kesimpulannya maka adalah semua C adalah B, menjadi satu kesatuan, jadi di golongan yang sama kemudian bersama dengan tadi. Contoh sederhananya begini, premis umumnya atau premis mayornya predikat tadi itu, semua profesor itu pandai, maka subjeknya adalah, atau premis khususnya atau premis minornya adalah, Pak Habibie adalah profesor. Jadi apa konklusinya, apa kesimpulannya kemudian? Ya Pak Habibie pandai kemudian. Nah itu jawaban. Kemudian jadi antara mayor dan minor kemudian menuju simpulan itu harus ada keterkaitan dan hubungan kemudian. Nah, pernyataan di atas dapat dianalisis sebagai berikut. Premis umumnya, semua profesor itu adalah A, yang pandai itu adalah B, Pak Habibie adalah C, adalah profesor, kembali kemudian lagi ke A, C dan A. Simpulannya Pak Habibie pandai. Nah, jadi kata semua tadi itu dapat juga disebut, dapat tidak disebut, atau dapat juga diganti dengan kata setiap atau tiap-tiap. Tidak mesti harus dia dengan kata semua. Hukum-hukum silogisme. Jadi di dalam hukum-hukum silogisme kategorik itu, di kategorik itu ada hukumnya lagi yang mengatur kemudian. Apabila salah satu premis bersifat partikular, maka kesimpulannya harus partikular. Partikular ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kesimpulan yang terbatas untuk sebagian lingkungan dari suatu subjek, identitas subjek, misalnya sifatnya dan seterusnya. Jadi dia lebih ditekan pada subjeknya. Contohnya seperti ini, premis mayornya atau umumnya, semua yang halal dimakan menyehatkan. Kemudian minornya adalah, atau yang khusus, sebagian makanan tidak menyehatkan. Maka simpulannya adalah sebagian makanan tidak halal dimakan. Jadi ada hal yang kemudian dia mendahului maksudnya. Hal-hal yang tadinya itu di awalnya dia mengatakan semua makanan yang halal itu menyehatkan. Nah, sebagian makanan tidak menyehatkan, minornya ada subjek. Nah, sebagian makanan tidak halal dimakan. Apabila salah satu premis bersifat negatif, maka kesimpulannya harus negatif. Ciri silogisme negatif yaitu ada kata bukan dan tidak. Contohnya begini, semua korupsi tidak disenangin, itu mayornya. Sebagian pejabat korupsi, itu minornya. Nah, maka konklusinya adalah sebagian pejabat tidak disenangin. Jadi semua korupsi tidak disenangin. Jadi semua yang terkait tidak korupsi itu tidak disenangin. Nah, ada sebagian pejabat yang korupsi. Nah, sebagian pejabat yang korupsi ini tidak disenangin, kemudian bukan kemudian mengeneralisir menjadi semua. Kemudian, apabila kedua premis bersifat partikular, maka tidak sah diambil kesimpulan. Contohnya, beberapa politisi tidak jujur. Nah, premisnya itu premis satunya. Premis keduanya mengatakan bahwa Bambang adalah politikus. Nah, kedua premis tersebut tidak bisa disimpulkan. Jika dibuat kesimpulan, maka kesimpulannya hanya bersifat kemungkinan, bukan kepastian. Nah, Bambang mungkin tidak jujur. Nah, mungkin. Dalam hukum itu, kata mungkin itu yang harus dihindari. Dia harus pasti kemudian. Nah, ini yang harus dihindari, tidak boleh kemudian masuk ke dalam kata mungkin. Karena tidak ada kepastian. Apabila kedua premis bersifat negatif, maka tidak akan sah diambil kesimpulan kalau dua-duanya negatif. Hal ini dikarenakan tidak ada mata rantai yang menghubungkan kedua proposisi premis itu. Jadi tidak ada yang menghubungkan antara minor dan mayor. Kesimpulan yang dapat diambil jika salah satu prinsipnya adalah positif. Kecuali dia positif maksudnya. Nah, kuda bukan bunga melati. Kucing bukan bunga melati. Nah, kedua premis tersebut tidak mempunyai kesimpulan.
karena sama-sama menjelaskan hal yang sifatnya negatif, kata bukan tadi. Apabila term penengah dari suatu premis tidak tertentu, maka tidak akan sah diambil kesimpulan. Contohnya adalah semua ikan berdarah dingin. Binatang ini berdarah dingin, maka binatang ini adalah ikan. Mungkin saja bukan ikan, mungkin saja binatang melata, maka tidak sah kemudian diambil kesimpulan menyatakan semua ikan berdarah dingin, binatang ini berdarah dingin, maka binatang ini adalah ikan. Itu maksudnya. Jadi dia tidak sah. Mungkin saja dia ular, mungkin saja dia bukan kuda dan sebagainya mungkin. Nah itu makanya tidak sah kemudian dia langsung mengambil kesimpulan bahwa itu adalah ikan. Term predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan term predikat yang ada pada premis. Apabila tidak konsisten, maka kesimpulan akan salah. Jadi predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan predikat yang ada pada premisnya. Karena kalau tidak konsisten, maka kesimpulan akan salah. Jadi dia harus konsisten dari awal sampai akhir. Jangan tidak konsisten. Kalau dia sudah tidak konsisten, masih akan salah mengambil kesimpulan. Contohnya begini, kerbau adalah binatang. Kambing bukan kerbau. Kambing bukan binatang. Nah, binatang pada konsumsi merupakan term negatif, sedangkan pada premis 1 bersifat positif. Nah, di situ yang kemudian tidak konsisten, yang kemudian menyatakan kambing bukan binatang, padahal tadi kerbau adalah binatang. Itu maksudnya. Ada kemudian juga di term penengah harus bermakna sama, baik dalam premis mayor maupun premis minor. Bila term penengahnya bermakna ganda, kesimpulannya menjadi lain. Ini dia. Bulan itu bersinar di langit. Januari adalah bulan. Januari bersinar di langit. Itu yang kemudian menyebabkan kesimpulannya menjadi bingung. Tidak menjadi satu kesatuan dengan premis mayor, premis minor harus dia bermakna sama. Tidak kemudian bermakna ganda. Nah, gandanya di mana tadi itu? Karena dia berbicara soal langit. Bulan itu bersinar di langit, Januari adalah bulan. Januari dalam artian bulan itu bukan bulan di atas langit, tapi bulan dalam kalender. Itu yang harus dipisah, itu yang harus dibedakan. Nah, silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term subjektif, predikat, dan term tidak bisa diturunkan konklusinya. Contohnya adalah kucing adalah binatang, domba adalah binatang. Premis keempat, jati adalah tumbuhan, salak adalah tumbuhan. Nah, dari premis tersebut tidak ada diturunkan kesimpulan karena tidak apa yang mau disimpulkan. Karena sudah menjelaskan masing-masing posisinya. Kalau jati adalah tumbuhan, kucing adalah binatang, tidak ada kesimpulan kemudian. Mereka membawa dirinya masing-masing. Nah, setelah tadi silogisme kategorial cukup panjang lebar, kita kemudian masuk ke silogisme hipotesis. Nah, kenapa hipotesis menjadi penting? Teman-teman mahasiswa atau adik-adik mahasiswa mungkin pernah mendengar kata hipotesis. Kenapa ada hipotesis? Ini hipotesisnya salah ini. Nah, seperti itulah maksud dari kemudian silogisme hipotesis ini. Silogisme hipotesis ini adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotesis, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik karena dia terkait subjek. Tadi kenapa mayornya adalah proposisi hipotesis? Karena dia terkait predikat umum, hal yang bersifat umum kemudian menuju hal yang bersifat khusus. Makanya dia proposisinya adalah hipotesis. Kalau minor posisinya adalah kategorik, predikat orang tersebut. Nah, dalam silogisme hipotesis itu ada 4 golongan. Ada silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian antecedent atau mendahului atau sebelum. Bisa dia sebelum, bisa dia mendahului. Contohnya itu gini. Jika hujan, saya naik becak. Jika hujan, saya akan mendahului.
Nah, itu maksudnya antecedennya itu. Jadi kalau hujan saya akan naik becak. Nah, sekarang hujan, saya naik becak. Nah, tadi dia tidak naik becak sebelum hujan, tapi dia sudah berniat akan naik becak kalau kalau terjadi hujan. Nah, itu maksudnya. Jadi silogisme hipotetik ini adalah berdasarkan hasil hipotesa atau hasil pengamatannya. Kemudian silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian konsekuennya, yaitu predikat umumnya adalah apa? Premis umumnya adalah jika hujan, bumi akan basah. Khususnya adalah sekarang bumi telah basah. Kesimpulannya, hujan telah turun. Jadi jika hujan, bumi akan basah. Nah, sekarang bumi sudah basah. Tadi sebelum, kemudian peristiwa yang sekarang. Maka kesimpulannya adalah hujan telah turun. Itu maksudnya. Nah, silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari bagian konsekuennya, contoh, bila mahasiswa turun ke jalan, pihak penguasa akan gelisah. Mahasiswa akan turun ke jalan, maka pengusaha ini akan gelisah. Itu umum. Khususnya, pihak penguasa tidak gelisah. Karena apa tidak gelisah? Mahasiswa tidak turun ke jalan. Nah, itu simpulannya. Tadi umumnya, bila mahasiswa, itu kan pernyataan umum, turun ke jalan, maka penguasa akan gelisah. Nah, sekarang dari sisi subjek, penguasa tidak gelisah. Karena apa? Karena mahasiswa tidak turun ke jalan. Simpulannya. Hukum dalam. Nah, kemudian yang keempat itu silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari antecedenten. Jadi dia tidak mengakui antecedenten itu baik hal-hal yang bersifat sebelum maupun hal yang mendahului. Contohnya, jika politik pemerintah dilaksanakan dengan paksa, maka kegelisahan akan timbul. Minornya, politik pemerintah tidak dilaksanakan dengan paksa, kegelisahan tidak akan timbul. Itu. Jadi dia sudah mengingkari apa yang dinyatakan di awal tadi ini. Jika politik pemerintahan dilaksanakan paksa, maka kegelisahan akan timbul. Nah, pernyataan yang di awal tadi itu dibantah. Politik pemerintah tidak dilaksanakan dengan paksa, kegelisahan tidak akan timbul. Nah, itu maksudnya. Jadi dia tidak kemudian mendahului apa yang diucapkan sebelumnya. Dan selanjutnya, hukum-hukum silogisme hipotetik mengambil konklusi dari silogisme hipotetik. Jauh lebih mudah dibandingkan dengan silogisme kategorik. Hipotetik ini adalah hipotesis. Tapi yang penting menentukan kebenaran konklusinya bila premis-premisnya merupakan pernyataan yang benar. Bila antecedennya kita lambangkan dengan A dan konsekuennya dengan B, maka hukum silogisme hipotetik adalah bila A terlaksana, maka B juga terlaksana. Bila A tidak terlaksana, maka B tidak terlaksana. Salah. Bila B terlaksana, maka A terlaksana. Tidak sah atau salah. B tidak terlaksana, maka A tidak terlaksana. Baru betul. Karena A sudah terlaksana, maka B akan terlaksana. Itu maksudnya. A tidak terlaksana, belum tentu B akan tidak terlaksana, Pak. Kemungkinan besar akan terlaksana, gitu kan. Itu logikanya. Begitu juga, bila B terlaksana, maka A akan terlaksana. Salah, kebalikannya. Karena A sudah terlaksana di awal, gitu. Tidak, kemudian salah dia menginterpretasikan, belum tentu si A akan terlaksana. Seharusnya. Nah, B tidak terlaksana, maka A tidak terlaksana. Betul. Begitu. Jadi dia dikebalikan. Nah, kemudian silogisme yang ketiga, itu silogisme alternatif. Jadi silogisme alternatif ini adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif. Nah, proposisi alternatif yaitu bila premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya, kesimpulannya akan menolak alternatif yang lain. Jadi bila proposisi alternatif ini, yaitu bila premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya, kesimpulannya akan menolak alternatif yang lain. Contohnya, Bapak Menteri berada di Mataram atau Praia.
Itu pertanyaannya. Nah, Bapak Menteri berada di Mataram, jadi Bapak Menteri tidak berada di Praia. Kalau dalam kasus hukum itu, pembunuhan itu terjadi di rumahnya atau di luar rumahnya, misalnya. Ternyata pembunuhan itu terjadi di luar rumahnya, berarti pembunuhan tidak terjadi di dalam rumahnya. Nah, seperti itu kalau logika secara hukumnya. Itu yang dimaksud alternatif, jadi dia menggugurkan yang lainnya nanti. Nah, entimen, silogisme ini memang jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tulisan maupun lisan. Yang dikemukakan hanya soal premis minor dan kesimpulan. Jadi soal subjek langsung mengambil kesimpulan. Nah, itu yang jarang. Jadi tidak mungkin subjek langsung mengambil kesimpulan tanpa melalui hal-hal yang bersifat umum atau fakta tadi. Contohnya adalah dia menerima hadiah pertama karena dia telah menang dalam sayembara itu. Anda telah memenangkan sayembara ini, karena itu Anda berhak mendapatkan hadiahnya. Nah, faktanya apakah ada sayembara itu atau tidak? Itu pertanyaannya. Itu yang dimaksud. Jadi hal-hal itu harus dijelaskan, bahwa misalnya awalnya seharusnya menjelaskan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani mengadakan sayembara penulisan misalnya. Baru kemudian dia berhak dia menerima hadiah pertama karena dia telah menang dalam sayembara itu. Baru kemudian konklusinya, dan Anda telah memenangkan sayembara itu, karena itu Anda berhak menerima hadiahnya. Pertanyaannya kan tidak menjelaskan siapa yang melaksanakan sayembara. Itu maksudnya. Jadi dia langsung ke subjek, langsung mengambil kesimpulan. Nah, ini silogisme terakhir, silogisme kelima, itu namanya silogisme disjunktif. Silogisme disjunktif ini adalah silogisme yang premis mayornya merupakan keputusan disjunktif, sedangkan premis minornya bersifat kategorik, golongan, yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. Seperti pada silogisme hipotesis, istilah premis mayor dan premis minor adalah secara analog, bukan yang semestinya. Itu maksudnya. Jadi disjunktif ini adalah silogisme mayor yang umum tadi itu, yang merupakan sebuah keputusan, sebuah awal dari kemudian mengambil sampai melahirkan sebuah kesimpulan. Nah, itu bicara faktanya. Sedangkan premis minor bersifat kategorik, golongannya, predikatnya, yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. Nah, kalau di dalam silogisme hipotetik ini, istilah premis mayor dan premis minor adalah secara analog, bukan yang semestinya. Itu maksudnya. Nah, silogisme disjunktif ini ada dua macam. Ada yang disjunktif dalam arti sempit, itu adalah berarti mayornya mempunyai alternatif kontradiktif. Jadi mayor ini, premis mayor ini, premis predikat ini, dia mempunyai alternatif yang saling bertentangan. Itu yang dalam arti sempit. Misalnya begini, contohnya, Puan jujur atau berbohong. Jujur dan bohong, ada dua pernyataannya. Ternyata Puan berbohong. Ia tidak jujur, konklusinya. Apakah ya? Kemudian sempit sekali kan, kemudian hanya ada dua pilihan, berbohong dan jujur, gitu. Itu maksudnya. Jadi kontradiktif. Nah, kedua ada silogisme disjunktif dalam arti luas. Silogisme disjunktif dalam arti luas ini berarti premis mayornya mempunyai alternatif bukan kontradiktif. Jadi ada alternatif yang bukan kontradiktif. Misalnya begini, Airlangga di rumah atau kantor. Ternyata ada di rumah. Airlangga di kantor. Itu konklusinya. Nah, jadi Airlangga ini ada di rumah atau di kantor. Jadi menunjukkan kata sifat kepada orang itu yang sedang berada posisi di mana, di rumah atau di kantor. Beda dengan yang tadi, menyebutkan seseorang, subjek, dengan sifat yang dimiliki oleh subjek itu sendiri gitu. Nah, itu yang dikatakan alternatifnya tidak jelas menyebut kata bendanya. Itu maksudnya. Jadi Airlangga di kantor, itu konklusinya tepat.
karena dia jelas secara logika masuk. Kemudian beda yang dengan tadi yang dalam silogisme jengsutif dalam arti sempit tadi, memberikan dua pilihan tapi pilihan itu ada di posisi orang tersebut, bukan di tempat umum misalnya. Nah, hukum-hukum silogisme disjungtif. Nah, silogisme disjungtif ini juga punya hukum. Ada itu dalam arti sempit. Silogisme disjungtif dalam arti sempit, konklusinya harus dihasilkan selalu benar apabila prosedur penyimpulannya valid. Contohnya, Airlangga berbaju putih atau tidak putih. Kata benda bajunya. Airlangga berbaju putih. Airlangga bukan tidak berbaju putih. Kemudian, itu pernyataannya, kata benda. Silogisme jengsutif dalam arti luas, kebenaran konklusinya adalah bila premis minornya mengakui salah satu alternatif, maka konklusinya sah atau benar. Budi menjadi guru atau pelaut. Pekerjaan. Kemudian, Budi adalah guru, maka Budi bukan pelaut. Itu yang benar. Kemudian, karena sekali dengan pekerjaan. Bila premis minor mengingkari salah satu alternatif, maka konklusinya tidak sah. Jadi kalau premis minornya mengingkari jadi alternatif proposisi itu, maka konklusi tidak sah atau salah. Contohnya, pencuri itu lari ke sekolah atau ke pasar? Itu pertanyaannya. Ternyata tidak. Ternyata tidak lari ke pasar. Nah, ada yang menyimpulkan dia lari ke sekolah. Nah, konklusi yang salah. Karena bisa jadi dia lari ke tempat lain, bukan hanya ke dua tempat itu. Itu maksudnya. Baik, jadi begitu. Terima kasih.